Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Larangan Dalam 1, Bapak Ibu Guru peserta diseminasi, marilah kita selalu panjatkan puja dan syukur alhamdulillah rabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sifat, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita tetap curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada keadaan yang lebih baik seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat diseminasi budaya positif, acara yang kelima penutup doa. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah pada yang terhormat Bapak Ibu Santoso SPDED dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru, marilah pagi ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat ini. Kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di tempat yang berkah ini dalam suatu rangkaian acara, yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapat syafaat sampai akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini khususnya Ibu Kurniawati SPDSD akan menyampaikan tentang materi diseminasi budaya positif, dan saya harapkan kepada para Bapak Ibu untuk mengikuti, bahkan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu, sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya kita di dalam melaksanakan tugas di sekolah. Terus yang kedua, dengan acara ini tidak ada lain agar para Bapak Ibu mempunyai ilmu atau mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu kita amalkan, kita laksanakan di kelas masing-masing. Apa yang diharapkan buku, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat sesuai dengan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bukan ilmu yang banyak, bukan ilmu yang tinggi, tetapi ilmu yang bermanfaat. Itulah bahwa manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat. Demikianlah kata sambutan saya. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih menginjak acara yang keempat untuk acara ini, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kurniawati SPDSD. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya
Di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tugas saya, salah satu tugas saya. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Iya, terima kasih Bapak Ibu di sini. Mohon izin dan mohon minta waktunya selama beberapa menit ke depan untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas yang saya harus kerjakan, yaitu sebagai calon guru penggerak. Di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pemahaman tentang budaya modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelum masuk ke acara ini, kita pemanasan dulu. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Baik, Bapak Ibu, kita bermain-main dulu. Dulunya adalah, kalau saya katakan, kalau ada kata tepuk tangan, maka Bapak Ibu lakukan tepuk tangan. Saya contohkan ya, tepuk tangan 1. Mana semangatnya Bapak Ibu? Semangat ya, Pak Deki, ikut ya Pak Deki ya, Pak Amin juga. Biar saya semangat juga menyampaikan Pak ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Konsentrasi. Saya akan balik lagi ke permainan ini ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, 2. Nah, kok ini ada yang masih tepuk? Ini adalah apabila ada kata tepuk tangan, Bapak Ibu tepuk tangan. Ya, ini melatih konsentrasi. Jika Anda tidak masih salah, artinya Bapak Ibu masih tidak berada sama saya. Oke ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 2. Lah. Cluenya adalah jika ada kata tepuk tangan, Bapak Ibu tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk tangan 1, 2. Baik, konsentrasi lagi. Nah, ini Bapak Ibu adalah melatih konsentrasi, kan? Melatih konsentrasi. Nah, di sini cluenya adalah sekali lagi, jika ada kata tepuk tangan, maka Bapak Ibu tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk tangan 2. Siap, semangat dulu. Anda berhasil. Tepuk tangan berdua. Begini Bapak Ibu ya, permainan tadi itu melatih konsentrasi. Cluenya adalah jika ada kata tepuk tangan, maka Bapak Ibu tepuk tangan. Jika tidak ada, tidak usah. Gimana? Sudah konsentrasi. Mau dicoba lagi? Oke, tepuk tangan 1. Pak Daki, tepuk tangan 2. Tepuk tangan 2. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya pemanasan saja. Itu melatih konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Gimana? Mau lanjut? Mau main lagi, nanti kita main lagi Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah membersamai saya di sini untuk melaksanakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di sini tugasnya adalah ada di modul 1.4. Baik Bapak Ibu ya, siap ya? Siap. Oke. Setelah Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang ada di
pikiran Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab Bapak? Silakan Pak. Kebiasaan baik Bu. Oke. Baik, kebiasaan baik, terima kasih. Siapa lagi yang mau menjawab? Budaya positif. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab? Ayo, tidak apa-apa. Ayo. Perilaku positif. Perilaku positif, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Berni mau menambahkan? Enggak ya, lain kali aja ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa Bu, santai saja ya. Karena di sini kita bermain sambil belajar, gitu ya. Baik, di sini budaya positif, benar kata yang kepala sekolah tadi adalah apa Pak? Kebiasaan baik. Apakah seperti itu? Perlu ya dikembangkan di sekolah? Sangat perlu ya, sangat perlu. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab kali ini? Bu, kok banyak pertanyaan? Enggak apa Bu, biar interaktif kegiatan ini. Kenapa ini? Kenapa kok perlu adanya budaya positif, terutama di sekolah Pak? Silakan Pak. Biar di sekolah itu jadi yang terbaik. Terima kasih kepada Pak Amir. Biar di sekolah menjadi yang terbaik. Istilahnya yang terbaik dalam hal apa Pak? Segala hal ya, baik gurunya, baik muridnya, menjadi yang terbaik. Itu sangat bagus sekali. Dan mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Tidak ada ya? Tidak apa-apa Bu, di sini kita santai. Kita belajar sambil bermain. Oke, baik kan? Betul katanya Bapak Amir tadi bahwa budaya positif itu sangat diperlukan, terutama untuk pembentukan karakter bagi peserta didik. Pembentukan karakter yang bagaimana? Yang baik. Tentunya yang kita harapkan bersama adalah peserta didik terwujudnya peserta didik seperti profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah di luar semua, sudah mengerti semua, atau mungkin bahkan saya yakin tidak akan lupa. Baik Bapak Ibu, nah ini budaya positif adalah seperti katanya kepala sekolah tadi, nilai-nilai kebiasaan baik yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa kok berpihak pada murid Bapak Ibu? Kenapa? Iya, terima kasih Bu. Siapa ini? Ibu Sari. Tujuannya kepada murid Bapak Ibu, pembentukan karakter kepada murid. Yang secara umum itu pembentukan karakter murid yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semua ya, saya yakin sudah tahu di sini. Nah nanti membentuk peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri dan sebagainya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu sudah ngerti ya. Artinya di sini adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik. Perlu tidak dikembangkan di sekolah? Tentunya sangat perlu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah sepakat, perlu mari kita laksanakan. Baik, selanjutnya di sini di sini Bapak Ibu, kita akan belajar paradigma baru tentang pembelajaran. Kalau dulu kita belajar, mungkin kita belajarnya student apa gurunya yang lebih aktif atau dominan, atau muridnya yang lebih dominan? Iya, gurunya yang aktif kalau dulu, atau yang kita kenal istilahnya dalam bahasa asing
teacher center. Tetapi pada saat ini yang harus kita lakukan, terutama pada kurikulum Merdeka, adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid. Di sini murid yang aktif, murid yang menemukan. Jadi di sini guru bukan yang aktif, tetapi pembelajaran yang baik sekarang pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingaso tuntulodo, ing madyo mangun kaso, tuturi handayani. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ada di depan, misalnya di depan peserta didik, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Memberikan contoh yang baik. Terima kasih Bu Tuti pendapatnya. Iya, menjadi contoh, apalagi teladan yang baik. Kira-kira benar apa itu enggak Bapak Ibu? Benar ya? Ya, betul apa enggak? Betul Pak? Iya, ada dua pandangan. Ada dua pandangan yang bagaimana Pak? Masuk di depan ini menjadi contoh apapun memberi contoh. Iya, saya ini wajib sebagai guru, andaikan ini saya sebagai guru, saya harus memberikan contoh Pak. Memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi peserta didik kita ketika kita berada di depan. Ingat somangun ing madyo mangun karso. Apa tadi itu? Saya sudah lupa Bapak Ibu, mungkin saya grogi di depan Bapak Ibu. Ya di situ Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, selain kita itu ketika berada di depan, kita menjadi contoh yang baik, kita menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Ketika kita berada di samping, kita mendorong, kita mengarahkan murid, kita membimbing murid. Itu Bapak Ibu. Dan ketika kita, maksudnya dulu ya, berada di belakang, maka tugas kita adalah mendorong siswa. Bukan mendorong ke hal-hal yang tidak baik tentunya, tetapi mendorong ke hal-hal yang baik. Mari kita dorong. Kita didik murid kita sesuai dengan kodrat alamnya dan juga sesuai dengan kodrat zamannya. Karena apa Bapak Ibu, murid itu terlahir tidak sama. Murid manusia itu, anak didik kita itu terlahir unik Bapak Ibu, tidak sama karakternya dengan satu yang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, baik. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Tepuk tangan satu, tepuk tangan satu, dua. Masih saja, tapi tidak apa-apa. Biar lagi. Jangan lupa ya. Nanti sampai ke belakang jangan lupa. Ya. Kalau masih ada yang lupa tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Nah di sini Bapak Ibu, dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mari kita menyanyikan bersama biar kita sambil mengingat. Belajar Pancasila, beriman. Sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya harap suaranya yang semangat, biar saya juga menyampaikan di depan juga semangat. Oke Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar titik. Nah, itu Bapak Ibu tujuan akhirnya kita disini membentuk peserta didik berprofil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Masih semangat? Semangat. Nah di sini, kita mari kita bermain. Saya minta 2 orang, silakan Bapak Ibu yang mau ke depan maju untuk melakukan kegiatan. Coba buka
Seperti apa permainannya kita ikuti bersama. Tetapi saya minta kesediaan 2 orang dari Bapak Ibu. Bapak saja boleh, Bapak Ibu boleh, Ibu Bapak boleh. Ayo, silakan. Bu Sari, oke, terima kasih kesediaannya Bu Sari. Siapa lagi? Satu lagi. Ini Bu. Ayo Pak Siful, mohon kesediaannya untuk maju. Mari kita praktekkan. Di sini ada maksudnya ya Bapak Ibu ya. Bukan kita hanya bermain saja di sini. Nah, kita akan lakukan kegiatan. Cobalah buka. Baik. Jangan buka Pak. Di sini kita buat permainan ya. Di sini Bapak Ibu, ini adalah pemeran Pak Siful ini adalah benda, ya, adalah benda yang sangat berharga, yang ini merupakan hal yang berharga buat Ibu Sari untuk kehidupannya. Nah di sini Pak Siful berperan akan merebut. Terserah Pak Siful merebutnya dengan cara bagaimana? Dirayu pakai intimidasi, ancaman, atau sampai kekerasan. Pokoknya Pak Siful ini harus bisa mengambil apa yang menjadi milik yang berharga dari Bu Putri. Gimana Pak? Siap? Siap ya Pak ya? Semangat Pak. Saya sudah semangat pagi ini Pak. Nah, baik, kita contohkan misalnya pegang ini, Bu Putri silahkan. Silakan lakukan kegiatan ini. Sampean berebut barang berharga milik ini, Bu Putri ini. Terserah Bu Putri nanti bagaimana. Terserah. Saya tidak mau mempengaruhi Pak Siful berebutnya. Terserah caranya gimana Pak. Dengan rayuan. Kalau dirayu nggak bisa. Boleh aja. Gimana Pak? Ayo Pak, gimana Pak? Siapa? Ayo Pak. Lanjut Pak. Iya, silakan. Bentuk apa ini? Iya sampean itu mau benda-bendanya Pak. Saya sampean minta Pak, gimana? Dirayu. Terserah dirayu, diancam. Jangan anggap ini teman sampean. Ya? Jangan dong. Ya, silakan Pak Siful. Oke, silakan. Oh iya, boleh diganti, tidak apa ini. Ayo silakan. Pak, kok kayaknya bagus? Iya, boleh saya minta? Buat apa? Ya, buat mainan lah Pak di rumah. Ini berharga buat kalian. Iya, ayolah Pak, Bapak kan bisa beli lagi. Kalau beli lagi ya bisa, tapi yang mau beli itu sulit. Ya, kan bisa Pak dari teman-temannya. Saya kan nggak tahu linknya buatnya link itu Pak. Iya, tidak punya uang lagi. Iya. Tapi bagaimana kita aja dulu ya? Nggak mau Pak kalau pinjam. Nanti kan gimana? Kalau saya bisa nggak bisa berarti nanti nanti. ini saya buat nanti kerjaan Beli lagi Pak, saya kan banyak uangnya. Amin. Ya udah. Boleh ya Pak ya. Buat kamu aja ya. Terima kasih Pak, semoga rezekinya lancar ya Pak. Oke, kita kasih aplaus yang meriah buat Siful dengan Bu Putri. Di sini dulu Pak. Iya, tunggu dulu Pak, jangan buru-buru. Endingnya di sini Pak Siful memberikan barang berharganya yang kepada Bu Putri dengan rayuan mautnya. Sekarang balik Bu, sampeyan yang merayu. Sampai yang harus ya Pak ya, sampeyan lagi kan. Nah, nanti Pak, ayo Pak silakan Pak.
intinya nanti Bu Putri akan bagaimana? Silakan Bu Putri. Berharga ini miliknya Bu Putri. Bapak silakan rayu, silakan pakai cara apa saja Bapak ya, intimidasi boleh Pak, ya. Oke, silakan, kerjakan Pak. Ini jadi baik. Itu berjalan Pak. Oh Mas ya, boleh saya pinjam Bu sebentar? Iya, betul. Iya, terima kasih. Cuman saya pinjam hanya untuk melihat dulu. Setelah saya cocok, nanti saya minta sama Ibu. Kalau diminta jangan Pak. Oh, padahal kalau ada yang dibutuhkan dalam sunnah Nabi itu, dialah yang paling berhak memiliki ketika benda itu sangat dibutuhkan oleh orang lain, Bu. Iya, tapi saya juga lebih membutuhkan Pak. Oh, nanti kalau memang Ibu membutuhkan, nanti saya ganti di rumah. Tapi ini benda ini saya sangat membutuhkan sekali hari ini. Kalau diganti tidak apa-apa, tapi harus ada perjanjian dulu ya. Oh iya, terima kasih. Nanti malam saya antarkan. Ya, tapi sebelum dibawa kita buat perjanjian di atas materai itu kan berharga Pak. Kalau diambil dibawa nggak ada perjanjian nanti nggak dikembalikan. Oke, siap. Di atas materai berapapun saya siap. Iya. Nanti ada saksi juga. Iya. Ya, Nanti saksinya bukunya Oh, iya, nanti boleh, sebagai jangan saksi. lupa. Terima kasih Bu ya Iya. atas benda ini. Dipinjam ya Pak. Iya. Tapi kan sudah diminta tadi dengan perjanjian. Bukan dipinjam Pak. Mau diganti kata sampean. Iya, nanti malam. Terima kasih. Kalau misalnya dipinjam nggak dikembalikan jangan dibawa. Oh iya, berarti menunggu perjanjian. Biar nanti dijemput nanti malam Bu ya. Iya. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Putri sama Putri. Nah di sini tunggu dulu Pak, saya mau tanya dulu. Nah, Pak Sipul juga tadi kan juga berperan. Silakan maju lagi. Iya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu intinya kenapa tadi sampean intinya ini mempertahankan ya Bapak Ibu ya. Endingnya ini Bu Putri mempertahankan apa yang menjadi miliknya, barang yang berharga bagi dirinya. Dia pertahankan. Mengapa Bu? Ada alasannya enggak? Ada Bu, yang pertama barang yang saya punya itu dari hasil kerja keras saya, dan apabila ada bolehkah saya meminjamkan, boleh, tapi harus ada perjanjiannya. Baik itu perjanjian tertulis dan saksinya. Misalnya tidak ada perjanjian itu, dia bawa, mana saya tidak pinjam, tidak, begitu. Artinya Bu Putri mempertahankan miliknya, temannya boleh pinjam dengan suatu catatan atau syarat tertentu ya. Tadi Pak Sipul langsung kayaknya dengan gampang memberikan barang berharganya. Kenapa Pak Sipul? Alasannya apa Pak? Ya, kalau misalkan barang itu sudah mau dimiliki oleh penonton itu silakan. Soalnya kalau itu yang perlu dibutuhkan dia apa? Nah, ya, Berarti tanpa paksaan ya Pak? Sambil kasih ya. Oke, Bapak ini meskipun barang berharga, dia dengan ikhlas memberikan barang berharga itu kepada temannya atau orang lain yang memintanya. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang mulia buat Pak Putri, Pak Ibu Putri. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini maksud dan tujuannya di sini adalah ketika Bu Putri tadi tetap mempertahankan barang berharganya, artinya meskipun Bu Putri dirayu oleh Pak Budi dengan kata-kata maunya, tapi Bu Putri tetap mempertahankan. Pak Sipul tadi tanpa paksaan juga hanya dirayu, beliau memberikan barang berharganya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang menjadi kontrol bagi Bapak Ibu sendiri? mempertahankan. Kenapa Bu?
diri sendiri. Meskipun tadi contohnya Pak Budi merayu, tapi ini adalah barang berharga, Bu Putri tidak memberikannya. Karena apa? Siapa sebenarnya yang menjadi kontrol bagi kita sendiri? Siapa Bapak Ibu sekali lagi? Diri kita sendiri. Tidak pengaruh orang lain. Ya, meskipun dirayu, apalagi diancam. Kalau itu memang sudah miliknya, kontrol dia yang mengontrol dirinya hanyalah dirinya sendiri. Ya apa dirinya sendiri? Kalau mau ngasih seperti Pak Simon ya dikasih. Kalau dia mau mempertahankan, dia akan mempertahankan. Sekali lagi, siapakah yang menjadi kontrol buat diri kita, Bapak Ibu? Ini kok di mana ya? Enggak, bukan Pak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang menjadi siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu ya, sepakat ya? Jadi yang memegang kontrol diri kita itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah di sini Bapak Ibu saya akan menerangkan selama beberapa menit ke depan tentang budaya positif. Ini konsep intinya yang saya akan paparkan. Barusan adalah paradigma belajar Bapak Ibu. Sekali lagi paradigma belajar kita, pembelajaran kita harus bagaimana Bapak Ibu? Masih ingat? Pembelajaran yang positif, yang berpusat kepada murid, kepada muridnya. Di sini paradigmanya sudah, ini ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelak, sampai ada segitiga restitusi. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian yang di sini Bapak Ibu melanjutkan yang tadi. Apakah benar ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu? Bapak Ibu barusan setelah dipraktekkan tentang konsep kontrol. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Apakah benar Bapak Ibu? Benar. Ya, benar. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Artinya murid bisa dikontrol bapaknya. Iya. Oke, alasannya Pak Budi? Tanpa dikontrol oleh seorang guru, maka murid itu akan berjalan dengan sendirinya. Baik itu hal jelek, baik atau yang lain. Oleh karena itu perlu guru juga terus mengawasi. Iya, mengawasi. Jadi Artinya mengawasi ya Pak ya, bukan mengontrol. Ya Pak Budi ya. Jadi yang tadi Bapak Budi guru mengontrol murid, benar Pak tidak? Tidak ya. perbedaan yang mengawasi dengan mengontrol. Begini. Mengontrol itu misalnya ketika anak melakukan kesalahan, ya Pak ya. Bapak bilang kepada peserta didik kita, kamu jangan mengulangi kelakuan yang ini salah. Seolah-olah Bapak itu bisa mengontrol murid itu, ya Pak ya. Seolah-olah, tapi kenyataannya memang terkadang murid itu akan nurut, tapi sifatnya tidak lama. Kan kadang-kadang Bapak murid kita ya, ada murid yang memang agak sering melakukan kesalahan, sudah dipanggil ya di kantor dikasih tahu, tapi anak itu mengulangi kembali. Nah seperti itu Pak. Artinya meskipun kita sudah mengontrol murid itu, murid melakukan kembali Pak. Artinya kita tidak bisa mengontrol murid. Kembali tadi yang tadi bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, termasuk murid. Jadi ilusi ini tidak benar.
Sepakat? Iya. Oke. Di sini ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ini terlambat contohnya. Ya, Bapak Ibu ya, mengkritik. Kamu itu tidak boleh terlambat. Sehingga orang yang bersalah itu, yang melanggarnya, merasa bersalah. Kita beranggapan kalau kita sudah berbuat seperti itu, kita akan menguatkan karakter anak. Padahal itu salah, Pak. Itu justru membunuh karakter murid. Karena apa? Di situ akan timbul trauma, rasa takut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ngerti? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ayatnya bagus. Tapi ini ilusi. Sebatas apa? Ketika anak dikontrol, ya, memberikan positif, dia melakukannya tanpa ada kesadaran, tanpa ada motivasi dari diri murid itu sendiri, masih faktor eksternal, bukan dari dalam dirinya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa tidak? Nah ini konsepsinya. Orang sudah lebih dewasa, dia mampu mengontrol orang yang lebih muda misalnya, atau kepada anak sendiri. Seperti itu aja contohnya Bapak. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Oke, Bapak Ibu biar tidak ngantuk silahkan Bapak Ibu sambil cicipi hidangan yang sudah disediakan. Silahkan sambil lalu Bapak Ibu. Baik Ibu ya, saya lanjut ya. Nah di sini Bapak Ibu. Di sini paradigmanya bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kita itu realitas kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Betul kan Bapak Ibu? Jadi pada posisi teori kontrol, ya, di stimulus respon kebutuhan itu menganggap kebutuhan kita itu sama, padahal tidak kan ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi di teori kontrol kebutuhan kita realitanya itu berbeda. Lagi, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul apa enggak teori kontrol Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini lagi kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Baik, saya bisa mengontrol orang lain. Sudah dipraktikkan barusan, benar salah Bapak Ibu? Itu salah. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kalau dipaksa bukan berarti Bapak akan berhasil mengambil barang berharga milik orang lain. Itu tanya-tanya. Ya, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir kita menang-menang. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita cari dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan. Kenapa Bapak Ibu yang dilakukan seseorang, orang lain itu baik
baik itu buruk, pasti punya alasan dan tujuannya. Baik, tepuk tangan satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti sudah satu server kita, satu durian sekarang. Satu jaringan. Satu jaringan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah sampai di disiplin positif. Dengan kata disiplin, Bapak Ibu pasti mengaitkan dengan apa? Kalau kata disiplin, ya, peraturan. Apalagi disiplin. Apalagi Bapak Ibu? Tata tertib. Tata tertib. Baik Bapak Ibu ya, tata tertib. Nah Bapak Ibu, ketika kita datang ke sekolah tidak terlambat. Mohon maaf saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu ya. Ya, 9 lupa. Mana matanya? Silahkan orang. Cantik. Ketika Bapak Ibu misalnya, ini sudah diubah ya, nggak ada ya, tidak ada. Bapak Ibu, jika ada peraturan memakai helm, maka itu Bapak Ibu melihatnya bagaimana? Melakukan karena aturan Bapak Ibu. Kemudian memakai kendaraan dengan memakai helm. Berarti untuk keselamatan. Satunya pasifun untuk karena aturan. Aturan artinya takut dihukum ya Pak ya, takut dihukum. Sedangkan Bu Putri karena keselamatan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Disiplin. Kita akan membahas nanti itu, kita akan bicarakan nanti Bapak Ibu. Sekarang kita bicara dulu dengan disiplin. Disiplin berarti itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar, bukan peraturan Bapak Ibu. Ya, belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbangan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas kita bagaimana menumbuhkan kesadaran. Tadi budaya positif itu bukan karena takut. Seperti Pak Budi, mungkin Bapak Ibu datang ke sini tepat waktu. Ya, Bapak Ibu itu karena apa? Apa karena takut ada takut? Gitu ya? Iya. Kalau Bapak Ibu berarti atau Bapak Ibu dalam disiplin ke sekolah tepat waktu karena takut sama kepala sekolahnya. Karena takut atau Bapak Ibu datang ke sekolah
yang seperti itu Bapak Ibu? Pasti ada. Masih ada ya Bapak Ibu? Banyak. Tidak apa-apa. Nah, ketika kita datang di sekolah tepat waktu karena takut aturan tadi, karena takut pada akon tadi, karena takut ada teguran, atau karena ingin mendapat pujian, artinya Bapak Ibu melakukan disiplin datang tepat waktu itu bukan kesadaran atau motivasinya masih motivasi eksternal dari luar Pak. Jadi berarti masih dari luar, dari faktor luar. Nah sekarang bagaimana kita melakukan suatu disiplin positif itu berdasarkan kesadaran kita, apa yang disebut kesadaran motivasi intrinsik. Misal Bapak Ibu takut Taruh di bawah aja. Taruh di bawah aja Pak, kalau benar Pak. Lebih ke baterainya. baik ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan ya? Lanjut Bu, lanjut. Baik ya, sambil dilanjut ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya. Baik, kembali lagi tadi. Ketika Bapak Ibu hadir tepat waktu karena peraturan misalnya, karena ada epakor, karena ingin dipuji sekali lagi, itu motivasi bukan motivasi intrinsik, tetapi motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik Bapak Ibu. Masih pengaruh dari Luar. Coba. Cek. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terganggu sebentar. Baik. Sudah Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa ya. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Ketika kita datang tepat waktu ke sekolah karena hanya ada aturan atau takut pada aplikasi epakon, itu intinya yang muncul pada diri kita bukan motivasi intrinsik tetapi ekstrinsik. Nah nanti ini Bapak Ibu ya, tugas kita bagaimana menumbuhkan kesadaran peserta didik kita melakukan hal-hal positif, budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik, karena kesadaran mereka sendiri, karena tanggung jawab mereka sendiri, merasa memang itu adalah tanggung jawabnya. Jadi motivasi intrinsiknya itu akan muncul. Itu tugas dari Bapak Ibu semua. Tugas kita juga sebagai guru, misalnya hadir tepat waktu, tidak lagi bukan faktor ekstrinsik yang muncul, tetapi motivasi intrinsik yang muncul, karena memang tanggung jawab kita, kesadaran kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Paham ya untuk disiplin ini ya. Nah di sini ketika faktor intrinsik dari dalam diri kita itu sudah muncul, ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, itu motivasi yang muncul kita, Bapak Ibu guru dan murid kita akan memiliki motivasi intrinsik. Mereka datang tepat waktu, mereka tidak melakukan kesalahan bukan karena faktor luar, bukan karena faktor ekstrinsiknya, karena kalau murid takut dihukum. Tidak, tapi mereka bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kepada anak didik kita agar faktor motivasi intrinsik itu bisa muncul. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham?
Jadi sekali lagi mun Bapak Ibu itu faktornya karena takut ke ipakon itu eksternal masih Pak motivasinya ya. Tapi kalau kita itu adalah kewajiban kita, kesadaran kita, maka motivasi intrinsik itu yang muncul. Nah, baik Bapak Ibu, tadi memakai helm itu adalah ketika kita mengendarai sepeda motor kita harus memakai helm. Kenapa? Untuk apa? Bukan karena takut dihukum lagi, tetapi kita itu mengacu pada keselamatan. Keselamatan ketika lagi pada saat COVID dulu kita diwajibkan untuk memakai masker. Apa tujuannya Bapak Ibu? Untuk keselamatan dan kesehatan kita kan Bapak Ibu. Ketika keselamatan yang muncul, kesehatan yang muncul, sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Baik secara tersirat dan tersurat, sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ketika kita mengendarai sepeda motor, maka keyakinan kita, nilai-nilai kenapa kita harus memakai helm, bukan karena peraturannya takut ditilang sama Bapak polisi, tidak. Tapi sekali lagi motivasi internalnya, nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai positifnya dari itu bahwa itu adalah untuk keselamatan. Oke Bapak Ibu, capek ya? Capek ya? Gimana kalau berdiri dulu? Kita belajar sambil bermain. Bu Siti ini kayaknya ngantuk ini ya. Baik, kita lakukan pemanasan dulu. Ketika kita bermain Marina menari di atas menara. Ingat-ingat Bapak Ibu ya Bu. Sampai ingat ketika saya begini, ninjek gini berarti Marina. Ya, jadi kalau saya begini Bapak bilangnya, kalau saya begini tangannya, kalau tangan saya ke atas, di atas. Kalau tangan saya begini, menara. Bosan ya? Enggak ya? Kalau begini Bapak Ibu, Pak Budi kalau begini, kalau begini, Semangat. mari coba. Kalau Marina cewek, kalau begini cowok biar kebagian juga cowoknya. Mari coba ya. Begini mari coba. Begini, 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 begini. Ingat Pak, Pak Amir ingat Pak. Oke, kita lakukan bersama-sama. Baik, Marina menari di atas menara. Di atas di atas menara Marina menari. Marijo menari di atas menara. Marijo semua ya. Marijo menari di atas menara. Marina di atas ada yang gini, ada di atas Pak, itu menara Pak kalau gitu Pak ya. Jangan lupa Pak Teki ya. Di atas menara Marijo menari. Menari Marijo di atas menara. Pak Teki konsentrasi. Ya, oke ya. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina menari. Menari Marijo di atas menara. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Kembali ya Pak Ibu ya. Masih ngantuk Bapak Ibu? Tetap semangat ya. Oke. Di sini nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, keselamatan. Ini salah satu nilai kebajikan.
Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya tadi ketika kita mengendarai sepeda motor, kita pakai helm. Semua itu harus, ya harus. Kenapa? Orang Islam pakai helm, orang non Islam tidak boleh. Tidak ada seperti itu. Orang Islam kulitnya putih, hitam. Ketika mengendarai sepeda motor sebaiknya memakai helm. Nilai-nilai kebajikan itu namanya. Nah, nilai kebajikan di institusi pendidikan itu adanya di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan ya pada institusi organisasi pendidikan. Ada nilai kebajikan yang lain Bapak Ibu ya. Ada toleransi. Di sini Bapak Ibu yang harus mari kita kembangkan, mari kita tanamkan kepada peserta didik kita dengan memunculkan kesadaran, yaitu memunculkan motivasi apa Bapak Ibu? Iya, motivasi intrinsik. Ya, ada toleransi. Di sini ada rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama dan sebagainya. Masih banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kita sebisa mungkin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, kita di sini setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, termasuk peserta didik kita. Apa kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, kebutuhan dasar manusia sejatinya itu ada 5 Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Ini bertahan hidup, kebutuhan dasar bertahan hidup ini berkaitan dengan kesehatan, rumah, makan, keamanan. Ya Bapak Ibu ya, ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, otomatis akan terganggu. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, ini diwujudkan misalnya dalam bentuk disayang kepada murid kita. Kita seharusnya saling menyayangi murid kita seperti anak kita sendiri. Diterima. Pola kalau nakal tidak diterima, tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau kita memperlakukan berbeda, kebutuhan dasar yang ini tidak akan terpenuhi. Kemudian penguasaan, dianggap ini murid. Kalau kebutuhan dasar penguasaannya ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, dianggap tidak diakui prestasinya, terampil, dihormati, tidak diakui, maka anak ini akan munculnya, akan mengganggu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain, kebebasan. Kadang murid ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas saja, ada murid yang bilang, "Bu, bosan Bu, belajarnya di luar saja." Itu sejatinya murid itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada kesenangan. Kalau kesenangan ini wujudnya adalah suka bermain, tertawa, konsentrasi tinggi, suka ngoleksi, suka bergurau. Ketika anak belajar di dalam kelas ketat, tidak boleh bergurau. Artinya bergurau tidak boleh bergerak sama sekali, tidak boleh tertawa dan sebagainya.
nanti apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kesenangan peserta didik tidak akan terpenuhi. Baik Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Kasus pertama bisa dibacakan Bu Santi. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Ya, maaf tidak saya revisi. Mungkin lupa Bu, karena PPT-nya ini tadi malam selesainya sampai jam 12. Di sini pada studi kasus pertama ada Bimo, seorang anak TKB selalu berlari di luar kelas menuju jalan raya yang ramai. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo ketika ditanya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengidentifikasi, jawabannya misalnya seperti ini. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Ini kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu yang ingin dipenuhi? Kesenangan, perhatian, dan kasih sayang. Oke. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Siapa ini? Bermain. Kebutuhan dasar Pak. Kebutuhan dasar itu apa saja Pak? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, mari kita cek bersama apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah benar. Aku senang main kejar-kejaran. Aku hebat kan? Yang pertama Bapak Ibu, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada. Seperti itu kan Bapak Ibu? Apakah lebih cocok kepada penguasaan? Aku hebat gitu. Berarti dia menguasai kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya apa Bapak Ibu? Penguasaan. Baik, yang kedua, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Oke, sepakat. Mulai ngerti sedikit demi sedikit. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku kan. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo adalah cinta dan kasih sayang. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini sudah pinter ini berarti Pak. Ya, sudah pinter ini Bapak Ibu yang sudah ngerti, mulai ngerti sedikit. Baik, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Apanya Bu? Tidak usah takut Bu. Pada kasus yang kedua, baik, Pak Deki mau baca Pak Deki? Enggak. Bu Tuti, ayo Bu Tuti, dibaca Bu Tuti.
Kasus 2. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Baik, terima kasih Bu Tuti. Nah, kalau kasus kedua ini, mari kita identifikasi bersama kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas. Nah, untuk yang pertama, menyetir mobil itu seru. Siapa yang bisa? Angkat tangan Bapak Ibu. Siapa? Kesenangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Hebat berarti, sudah ngerti ini. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Gimana Bapak Budi? Kesenangan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan. Oh, siap Pak, siap. Oke, masuk semua Bu, boleh. Berarti kebutuhan dasarnya tidak ada yang terpenuhi. Baik, aku merasa bangga dan keren. Siap. Aku merasa senang bisa pergi. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Sayang. Apa ya? Aku merasa senang bisa pergi. Kebebasan. Iya Bapak Ibu seperti itu. Nah ya Bapak Ibu ya. Tapi condongnya Mbak ya, kebutuhan dasarnya ini adalah ada kebebasan. Dia ingin bebas bermain, menyetir mobil bersama teman-teman. Sudah, berarti ada yang masuk Bapak Ibu ya. Untuk apa ini kebutuhan dasar? Kita lanjut aja. Sudah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini loading Bapak Ibu. Coba tampilkan lagi ya Bapak Ibu ya, sebentar Bapak Ibu ya. Tampilkan Mbak. Iya. Baik, kita lanjut lagi. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu. Nah, ketika tadi Bapak Ibu ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu. Kok ada ininya Pak Sinur? Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, misalnya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah karena Bapak Ibu takut dihukum, karena takut ada teguran. Ketika Bapak Ibu datang tepat waktu sekolah karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah, maka yang muncul di sini motivasi ekstrinsik. Kalau ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah kebajikan yang sudah dipercaya tadi, maka motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik. Berarti Bapak Ibu sudah jelas ya, memahami ya. Baik, berarti saya lanjutkan saja. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang mana yang sudah kita lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu ada kasus Haikal dipanggil oleh wali kelasnya karena ada laporan dia suka mengganggu teman perempuannya saat belajar di kelas. Maka jika Anda wali kelas Haikal, apa yang akan Anda lakukan? Pak Amir wali kelasnya Haikal.
Gimana Pak Amir? Apa yang Pak Amir akan lakukan? Bertanya ketika kasusnya terus dicari permasalahannya apa, Identifikasi Pak ya. terus diberi nasihat, Diberi nasihat. terus di apa tiap harinya itu diawasi ya, Diawasi Pak ya. Oke, saya garis bawahi diawasi, Bapak Ibu ya, diawasi. Di sini nanti agar ketemu Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, ketika kita menjadi wali kelas Haikal di sini, apa yang akan kita lakukan? Baik Bapak Ibu, di sini nanti saya paparkan bedanya hukuman, bedanya konsekuensi, bedanya restitusi. Nah, Dita dan Rani dipanggil masuk ke ruangan kepala sekolah. Ibu Tika baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Dita bahwa Rani menggunakan kata-kata kasar, merendahkan dan membuli Dita saat di sekolah. Jika Anda kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Tentunya sama. Pertama adalah diidentifikasi dulu, ditanya dulu kepada Dita dan Rani. Apa betul takut-takut Ibu Dita itu hanya memfitnah salah satu dari murid kita? Yang pertama. Kedua, kalau sudah diidentifikasi, maka kedua siswa tersebut nantinya diadakan pembinaan atau diadakan, katakanlah bisa pembinaan itu berupa anjuran atau apa katakanlah ya, kemudian berupa teguran, kemudian berupa sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman. Baik, Itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Budi dan Pak Amir. Terima kasih telah memberikan tanggapannya. Baik Bapak Ibu ya, dari kasus ini mari kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, ada di sini restitusi. Bapak Ibu ya, hukuman itu seperti katanya Bapak Budi tadi diberikan sanksi. Sanksi itu adalah identik dengan hukuman. Baik, kita pelajari bersama Bapak Ibu ya. Hukuman itu identitas gagal. Mari kita bertransisi ya Bapak Ibu ya, memperbaiki diri. Saya terutama untuk memperbaiki diri, menghindari ketika anak melakukan pelanggaran di sini, tidak melakukan suatu hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman itu identitas gagal. Murid belajar menyembunyikan kesalahan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Betul, karena takut dihukum, ketika ditanya dia tidak berkata jujur. Ada kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif Bapak Ibu. Ya, kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah. Ketika sudah dimarahi, dihukum, maka anak itu akan merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kadang kemungkinan ada yang seperti itu. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, psikisnya kena Bapak Ibu ya. Kemudian menyakitkan guru untuk menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Dah Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, sekali lagi itu adalah identitas gagal. Mari kita beralih kepada identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi di sini Bapak Ibu? Nah, sebentar Pak, nanti ada ya. Murid, anak belajar taat peraturan, belajar. Ketika Bapak mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, diberikan penguatan positif,
kehilangan baik waktu jeda seorang diri di sini sudah diketahui masuk akal. Nah, ketika melakukan konsekuensi, Bapak Ibu biasanya seperti ini. Saya tak begitu kelihatan. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Amir tadi ya Pak ya. Menjelaskan bahwa konsekuensi ketika kamu melanggar nak, kamu salah kan? Ketika kamu melanggar ini konsekuensinya apa? Berarti kita sudah melakukan yang namanya konsekuensi. Beda dengan restitusi. Di sini restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Oke, kamu tadi saya dapat laporan kamu membuli. Ya. Apakah itu adalah tindakan yang benar? Anak itu akan bilang sendiri, tidak Bu, salah. Apakah kamu mau menyelesaikannya? Iya Bu. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Itu adalah contoh-contoh langkah-langkah restitusi. Jadi anak itu diajak, dikomunikasi, berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya di sini. Itu Bapak Ibu ya, sedikit saja. Baik, ini sudah. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Masihkah di sini ada Bapak Ibu sebagai penghukum? Tentu saja mungkin iya Bapak Ibu, dan itu mungkin saja saya lakukan juga. Karena kita kadang melihat anak berbuat salah, emosi kita karena melihat anak ini keseringan melakukan kesalahan, kadang emosi kita itu terbawa. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol penghukum. Ada pembuat merasa bersalah. Kamu tahu enggak yang kamu lakukan itu benar apa tidak nak? Itu kalau ibu, bapak ibu sudah melakukan seperti itu berarti pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ketika kita di posisi teman, oke, kamu itu salah ya. Sekarang ibu maklumi, tapi kamu tidak boleh melakukan lagi ya. Tenang, ada ibu. Berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau. Pemantau di sini, anak-anak itu dipantau. Ketika diawasi anak itu mungkin tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita sudah tidak mengontrolnya, tidak memantaunya, kemungkinan anak itu akan melakukan kesalahan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di manakah posisi kita yang baik? Di manajer Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu, yang baik itu di manajer. Nah, ini Bapak Ibu, penghukum. Bapak Ibu, sambil di refleksi diri, kira-kira saya ada di mana ya? Kira-kira saya ada di posisi yang mana ya? Penghukum, nada suaranya tinggi, kamu itu salah, ngeyel lagi. Seperti itu ya. Bahasa tubuhnya melotot, menunjuk, seperti itu. Kalau guru itu sebagai penghukum, contoh pemantiknya adalah kamu itu selalu salah, patuhi aturan saya atau awas ya. Kadang seperti itu Bapak Ibu, mungkin itu juga saya lakukan ya. Mari kita belajar bersama menjadi guru yang ada di posisi kontrol sebagai manajer. Pasti selalu yang terakhir selesai. Mohon pada murid, ada murid lama ya Pak ya mengerjakan ya Pak ya. Nah di sini, ayo kita bersama-sama belajar menghilangkan posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Di sini, ya Bapak Ibu ya, pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas. Kamu kok melakukan kesalahan lagi nak? Seperti itu. Ya, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, gitu ya Pak ya. Kadang kita memang ada di sini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu yang kayaknya kok saya ini Bu ya.
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Setiap Anda orang tuanya, kadang kita seperti itu ya. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita ada di posisi pembuat merasa bersalah. Baik. Kalau di teman, kita dalam di posisi teman. Teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ih, kamu ini melanggar terus. Tidak boleh ya melakukan hal seperti itu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ayo bantu demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini, kadang seperti ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Itu kalau kita ada di posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau pemantang, suara datar, bahasa tubuh formal. Peraturannya ini Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan kesalahan, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya kamu tahu kan? Seperti itu Bapak Ibu kalau sebagai pemantau. Nah, kalau di posisi manajer ini Bapak Ibu, mari kita belajar ada di posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Memang agak mirip-mirip. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita yakini? Nah, Bapak Ibu nanti belajar membuat keyakinan kelas di sini, di selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita yakini, yang dibuat bersama di dalam kelas, Bapak Ibu ya. Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Seperti itu. Nanti Bapak Ibu keyakinan kelas mungkin sebentar lagi saya bahas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu, gitu. Kalau kita sebagai posisi di manajer, hal ini tidak serta-merta Bapak Ibu fasih melakukannya, tapi ini butuh proses, butuh kita pelajari bersama. Baik Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah disinggung keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Ya, di sini keyakinan kelas Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm yang tadi? Ya, kalau motivasi intrinsiknya yang muncul itu karena keselamatan, berarti ada kesadaran diri. Motivasi intrinsiknya yang muncul. Kalau kita pakai helm karena takut, berarti motivasi ekstrinsiknya yang muncul, gitu. Nah, Bapak Ibu begini cara pembuatan keyakinan kelas. Secara garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bersama-sama dengan muridnya membuat keyakinan kelas. Saya bisa membimbingnya, nanti Bapak Ibu cara membuatnya. Secara garis besarnya seperti ini. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Bapak Ibu ada kertas apa namanya Bu? Karton. Kemudian murid Bapak Ibu menulis kira-kira peraturan apa sih yang ingin kita terapkan bersama dan disetujui bersama, nanti membentuk keyakinan kelas bersama. Kemudian Bapak Ibu setelah muridnya bercurah pendapat, ditempel semua pendapatnya ya di kertas karton itu, mencatat semua masukan-masukan para murid, ditulis atau di kertas besar di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapatnya. Ya, Bapak Ibu ngerti? Yang kedua ini, kemudian yang tadi dibuat susunnya keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Silakan Pak. Contoh, ya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu kalimat negatif apa positif, Bapak Ibu? Negatif ya. Kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif. Menjadi apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu.
Ya, nanti menjadi sebuah kebajikan, menjadi apa? Disiplin. Ya. Kemudian contohnya, jangan berlari di kelas ini. Kalimat ini kalimat negatif, diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan menggunakan kata jangan berlari, karena itu adalah kalimat negatif. Ngerti Pak? Lanjut Pak ya. Sebentar Pak. Iya ayo. Kemudian setelah Bapak Ibu diubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, tinjau kembali Bapak Ibu. Ya, tinjau kembali pernyataan-pernyataan itu kadang ada maksudnya yang sama. Itu dalam satu payung, misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu berada dalam satu payung keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Datang tepat waktu itu saling menghormati. Ya, ada tanggung jawab, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas itu bersama-sama. Kemudian disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas, maka jumlah butir keyakinan tadi yang banyak akan mengkerucut menjadi lebih sedikit. Ya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Setelah ditinjau ulang, kemudian disetujui. Jadi keyakinan kelas itu yang tadinya peraturan menjadi keyakinan dan itu sudah disetujui bersama oleh murid. Tidak serta-merta kita yang buat sendiri, tapi peraturan itu datangnya dari murid yang ditulis tadi di curah pendapat tadi. Ya, baik Bapak Ibu ya. Setelah itu kemudian diletakkan di dinding kelas yang mudah dipelajari, dibaca oleh semua murid. Ini, nah Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu ya, apa itu restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid, bukan murid ini Bu ya, yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita akan melakukan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika tadi ada murid yang melakukan kata kasar, langkah yang pertama kita itu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita panggil Bapak Ibu contoh. Kamu tadi saya dapat laporan, kamu katanya menggunakan kata kasar. Apa itu benar? Iya Bu. Nah, kita stabilkan. Berbuat seperti itu adalah hal yang wajar karena kita sebagai manusia. Seperti itu. Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu, tapi tidak membenarkan Bapak Ibu ya, tidak membenarkan kesalahan yang salah itu. Kalau sudah kita menstabilkan ya, pada tahap menstabilkan identitas itu prinsipnya adalah pembuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi tidak membenarkan Bapak Ibu ya. Ketika tadi kamu melakukan hal seperti itu sebagai manusia itu adalah hal yang wajar. Tetapi langsung diubah pada ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Nanti kalau tidak langsung divalidasi, anak itu merasa, oh saya melakukan itu berarti tidak salah saya. Ketika murid berbuat salah, langsung setelah melakukan menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh pertanyaan pemantiknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini ya. Apakah saat ini kamu menjadi orang baik untuk diri sendiri? Nah, ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Langsung divalidasi. Takut anak beranggapan apa yang dikerjakan yang salah itu adalah benar. Gitu. Ya. Prinsipnya ini setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti ada anak mengambil makanan punyanya teman yang lain. Itu kenyataannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya misalnya di rumah Haikal tidak makan. Makanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia mengambil makanan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apa saja pertanyaan pemantiknya? Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu ya.
Kamu bisa bertindak lebih buruk dari ini. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kan kalau kita sudah buat keyakinan, ketika ada anak yang berbuat salah, Bapak Ibu ya, apa keyakinan kelas kita? Kembalikan lagi ke keyakinan. Misalnya tidak boleh saling menyakiti, Bu. Tidak saling menyayangi antar teman kalau sudah diubah ke kalimat positif. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Saling menyayangi antar teman, Bu. Di sini anak menemukan sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Ini prinsipnya yaitu kontrol, teori kontrol yang tadi Bapak Ibu. Bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Mungkin Bapak Ibu sudah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, saya melakukan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, karena Bapak Ibu ikut membantu saya untuk melakukan langkah segitiga restitusi di sini. Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya melakukannya dengan Lina. Nah, ini ya Bapak yang Bapak Ibu tunggu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah beberapa jam kebelakang ini telah membersamai saya untuk mendengarkan saya tentang diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang Ibu mengerti, ada yang Ibu pahami dan diambil pelajarannya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Tujuan kita sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menciptakan budaya-budaya positif khususnya di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kurniawati Ningsih yang telah memaparkan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kurniawati Ningsih bisa kita adopsi sehingga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan. Kita selaku guru bisa menerapkan di sekolah kita ini. Baik, acara yang terakhir penutup, mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Fatimah. Hanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafinahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taghfiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min segala darajat wa tuballighna fiha min ahsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin akibatana fi umur kulliha wa dinna min hisib dunya wa dinil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut wan najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Demikianlah
kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di pada hati Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.